Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1411. Para petinggi dari Departemen Bisnis Star Chaebol membungkuk kepada menantu yang menumpang. Ekspresi Brok telah berubah menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Ketika Stacy dan Rae mengenali wajah Harvey, mereka tidak peduli untuk menyembunyikan rasa jijik mereka. Persetan dengan pria ini. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Harvey, apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau bahkan diizinkan di sini? Kau bahkan tidak punya hak untuk menghirup udara di tempat seperti ini. Stacy menyerbu ke depan dengan sepatu hak tingginya, wajahnya sedingin es, bertingkah seolah dia ingin mendapatkan semua perhatian semua orang yang hadir. Brok mendekati Harvey dan menunjuk ke pintu masuk perusahaan. Suaranya sedingin es saat dia berteriak. Keluar dari sini, bajingan. Jangan merusak pemandangan. Aku punya hal penting yang harus dilakukan hari ini. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Keluar dari sini sekarang juga. Jika kau tidak melakukannya dan kau terus membuatku kesal, akan ada konsekuensi yang mengerikan untukmu. Brok tidak peduli mengapa Harvey muncul saat ini, atau rencana Harvey untuk datang ke sini. Bagaimanapun, dia tidak ingin melihat menantu yang menumpang di sini. Harvey menatap Brok dan Stacy seolah keduanya benar-benar idiot. Brok, Stacy, apa kalian berdua sebodoh itu? Bahkan jika memang begitu, kami masih 100 kali lebih baik daripada pria sombong sepertimu. Stacy membalas, melemparkan tatapan ejekan kepada Harvey. Setidaknya kita tidak akan menyewa Rolls-Royce hanya untuk pamer. Kau pasti menghabiskan seluruh gajimu setahun hanya untuk mobil itu. Apakah kau depresi sekarang? Brok juga menatap Harvey seolah-olah Harvey idiot, dan kemudian mengeluarkan dengusan mengejek. Menantu yang menumpang akan tetap menjadi menantu yang menumpang, tidak peduli seberapa keras kau mencoba berpura-pura sebaliknya. Kotoran akan selalu menjadi kotoran. Harvey tidak mau repot-repot bertukar kata dengan Brok. Sebaliknya, dia menuntut dengan tenang. Minggir. Kau menyuruhku minggir. Wajah Brok dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Harvey, apakah kau mati otak? Kau hampir dipukuli sampai mati oleh Avel Naiswell tadi malam. Jika bukan karena aku, kau akan tidur dengan ikan sekarang. Namun, kau berani menuntutku untuk minggir. Kemana perginya hati nuranimu? Harvey menilai Brok dengan tatapan tertarik dan kemudian memberi Brok senyum tipis. Apakah orang berpikir bahwa mereka luar biasa jika mereka cukup sering membual? Membual. Apakah kau berpikir bahwa aku adalah kau? Apakah kau pikir aku tidak memiliki bakat lain selain menyombongkan diri? Brok mendidih karena marah. Jika aku tidak menelepon Tuan Li tadi malam dan memintanya untuk membelamu, apakah kau pikir kau bisa keluar hidup-hidup? Sementara Brok memang menelepon Steve, Steve tidak mengucapkan sepatah kata pun selama panggilan itu. Bagi Brok, ini karena dia menganggap Steve sebagai pria yang bijaksana dan lugas. Avel telah membiarkan semua orang pergi karena panggilannya ke Steve. Di mata Brok, reputasi Steve lebih kuat daripada Tuhan sendiri. Steve bahkan tidak perlu muncul secara langsung. Satu panggilan sudah cukup untuk menyelesaikan semuanya. Dengan demikian, Brok merasa bahwa Harvey hanya memanfaatkan perbuatannya. Melihat menantu yang menumpang tanpa secuil rasa terima kasih mengeluarkan komentar sarkastik seperti itu, Brok dipenuhi amarah. Wajahnya berubah menjadi gelap seperti malam. Dia menunjuk Harvey dan melolong. Keluar sekarang, segera. Keluar dari sini sekarang juga. Jika tidak, aku akan membunuhmu sendiri. Karena Avel Naiswell tidak melakukannya sendiri tadi malam, aku yang akan melakukannya. Kau harus pergi. Tuan Park marah. Kau tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Jika bukan karena kami menyambut pemilik baru, kami sudah menghajarmu seperti anjing liar sekarang. Rae menatap Harvey dengan tatapan tidak sabar. Mengapa kau tidak mengerti apa yang baik untukmu? Kalau bukan karena Mandy,
kau sudah 6 kaki di bawah. Bab 1412. Keluar. Harvey tertawa pelan. Jika aku keluar, kepada siapa kau akan tunduk? Siapa yang akan kau sambut? Brooke sedikit membeku, lalu meledak dalam kemarahan. Harvey York, apakah kau bodoh? Kami baru saja berlatih cara membungkuk dengan benar ketika pemilik baru datang. Kau pikir kau jagoan setelah ditundukkan sekali? Stacy tertawa. Pergi ke tempat lain jika kau ingin melakukan sandiwara komedi, Harvey. Kami cukup jelas tentang sejarah dan latar belakangmu. Kata-katamu bukan hanya lelucon, itu histeris. Kau tidak masuk akal. Petik 2. Brooke tidak sabar. Dia dengan cepat memanggil penjaga keamanan segera setelah itu. Usir dia dari sini. Ingatlah untuk mematahkan kakinya ketika dia berada di luar. Kita akan lihat apakah dia berani mengoceh dengan tidak bertanggung jawab di masa depan. Brooke tidak memiliki kesabaran untuk bertukar omong kosong dengan Harvey sekarang. Menyenangkan pemilik baru adalah satu-satunya hal yang ada di pikirannya. Jika menantu yang menumpang bertemu dengan pemiliknya, Brooke tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Beberapa petinggi tidak melakukan apa-apa saat melihatnya, meskipun senyum mereka penuh dengan ejekan. Harvey mengenakan pakaian olahraga yang kelihatannya hanya berharga di bawah $100. Namun dia berani mengatakan dia adalah pemilik baru. Sungguh lelucon. Ini adalah lelucon terbesar di alam semesta. Jika bukan karena pemilik baru yang akan segera hadir, mereka juga akan ikut mengejek Harvey. Tepat pada saat ini, deretan mobil berhenti di depan gedung. Mobil yang diparkir di depan adalah Lexus LS. Bijaksana, namun menarik perhatian. Di Buckwood dan bahkan keseluruhan Southlight, hanya orang bernama York yang bisa memilih untuk mengendarai Lexus. Sudah seperti itu sejak lama. Keluarga kaya lainnya biasanya lebih memilih Bentley, Maybach, atau Rolls-Royce, di antara mobil lainnya. Stacy melihat Lexus dan berkata dengan malu-malu. Prince York ada di sini. Kudengar mobil Prince York dari Sky Corporation adalah Lexus LS. Mata semua orang berbinar. Mereka telah mendengar banyak tentang eksploitasi legendaris Prince York. Kerumunan dipenuhi dengan kegembiraan. Cepat dan pergi dari sini. Pergilah, sejauh yang kau bisa. Prince York sendiri adalah pemilik baru kami. Jika kau menyinggung perasaannya, kau tidak akan bisa bertahan di Southlight di masa depan. Brooke diam-diam memarahi Harvey sambil menghalangi gerakan penjaga keamanan, karena takut suasana hati pemilik baru akan terpengaruh jika dia melihat keributan besar seperti itu. Pintu mobil terbuka. Seorang wanita cantik dengan pakaian bisnis melangkah keluar dari belakang mobil. Dari mobil kedua, seorang pria tinggi dan tampan muncul. Wanita itu tidak lain adalah sekretaris CEO, Yvonne Xavier. Dan pria itu adalah wakil CEO pertama, Ray Hart. Keduanya sangat berbeda dibandingkan dengan Prince York yang sangat berhati-hati. Mereka adalah karakter besar yang sering muncul di media keuangan, itulah sebabnya semua orang tahu siapa mereka. Brooke dan star chaebol lainnya secara tidak sadar ingin menyambut mereka. Nona Xavier, Tuan Ray. Tapi Yvonne dan Ray mengabaikan mereka semua. Mereka berdua mengamati sekeliling mereka dan berlari ke Harvey, lalu membungkuk hormat padanya. CEO York, kami minta maaf karena terlambat. Ada kemacetan lalu lintas. CEO apa sekarang? CEO York. Semua pekerja star chaebol dan atasannya tersentak. Wajah mereka mengendur karena shock. Pikiran mereka tidak dapat memproses informasi baru ini. Menantu yang tampak bodoh ini adalah CEO dari Sky Corporation. Prince York sendiri. Bab 1413. Terkesiap. Semua orang menghirup udara yang tajam. Beberapa petinggi yang tampak cantik menutup mulut mereka, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara. Semua orang tahu mengapa Yvonne dan Ray hadir. Keduanya tidak akan pernah bercanda tentang sesuatu yang begitu luar biasa. Menantu yang mengenakan pakaian olahraga memang pria legendaris itu sendiri. Prince York. Ekspresi Brooke tampak 100 kali lebih buruk daripada jika dia dipaksa menelan labu pahit.
Wajahnya menjadi gelap. Apa? Hehehe. Dia Prince York sendiri. Tatapan Stasi dan Rae dipenuhi dengan keterkejutan seolah-olah mereka disambar petir di siang hari yang cerah. Keduanya menjadi kupu-kupu sosial untuk berpegang teguh pada pria kuat. Namun mereka kehilangan Prince York, pria yang berada di atas yang lain, meskipun dia berdiri tepat di depan mata mereka. Stasi dan Rae nyaris memuntahkan darah. Pamerkan saja uangnya jika kau memilikinya. Menjadi lebih sombong. Jadilah mendominasi. Mengapa kau begitu berhati-hati? Ini tidak mungkin. Stasi kembali sadar beberapa saat kemudian, tapi dia masih menyangkal. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya menantu yang menumpang. Dia juga ditakuti oleh Master Tuan Avel Naiswell tadi malam. Jika bukan karena Tuan Park, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia bisa menjadi Prince York yang legendaris itu sendiri? Bukan karena Stasi tidak bisa mempercayai kebenaran, dia hanya menolak. Berdasarkan pengetahuannya yang buruk, apa yang disebut menantu yang menumpang hanyalah kotoran yang tidak berguna. Menantu yang menumpang dengan sedikit kemampuan hanya curang. Lagi pula, dia adalah suami Mandy. Nilai apa yang dimiliki Mandy? Bagaimana dia memiliki hak untuk menikahi Prince York sendiri? Apakah penting jika kau percaya atau tidak? Kalian semua hanya pekerja untuk Departemen Bisnis Star Chaebol di Southlight. Dan hari ini, semua aset Star Chaebol di Southlight akan ditransfer kepada kami. Yang perlu kau lakukan adalah bekerja sama dengan transfer. Jika ada yang keberatan, pergi dari sini sekarang juga. Aku bahkan tidak akan repot-repot mengantarmu keluar. Yvonne menyalak, nadanya dingin. Beraninya orang-orang ini menanyai CEO. Sialan mereka semua. Brooke dan yang lainnya bergidik mendengar teguran marah Yvonne. Ada implikasi tersembunyi dalam kata-katanya, jika mereka tidak bisa melakukan pekerjaan mereka, mereka bisa dipecat kapan saja. Karena semua aset Star Chaebol dari Departemen Bisnis mereka di Southlight akan ditransfer ke Sky Corporation akan mengambil tindakan untuk mempertahankan pekerja Star Chaebol asli, atau sebaliknya. Para petinggi dan staf lainnya dapat membayangkan akhir dari upah tahunan mereka yang bernilai $100.000 dan nasib buruk mereka jika Sky Corporation mengusir mereka. Mereka benar-benar ketakutan. Salam, CEO York. Sebelumnya kami minta maaf karena menyinggung Anda. Tolong maafkan kami. Kami terlalu buta untuk menyadari bahwa Anda sendiri adalah CEO. Kami akan menerima hukuman apapun yang Anda berikan kepada kami. Semua yang disebut elit dari Country J, dikatakan lebih tinggi dari warga negara H, sekarang tunduk pada Harvey. Wanita penggoda yang wajahnya menunjukkan bekas operasi plastik yang jelas sekarang membuat tatapan provokatif pada Harvey, seolah-olah mereka akan membiarkan Harvey melakukan apa saja pada mereka. Wajah Brooke, Stasi, dan Rae telah kehilangan semua warna. Mereka mengejek Harvey tanpa akhir sebelumnya. Bagaimana mereka bisa berbalik dan menghujaninya dengan pujian? Bahkan jika mereka melakukannya, Harvey mungkin tidak akan menerimanya. Selain perasaan penyesalan yang tak terkatakan menggelegak di dalam diri mereka, ketiganya merasa benar-benar dirampok. Bagaimana mungkin Harvey menjadi Prince York? Jika Prince York ternyata adalah seorang acak yang menyapu jalan, mereka tidak akan merasa seburuk ini. Bab 1414. Harvey tidak peduli dengan salah satu dari mereka. Dia memberi isyarat kepada mereka untuk diam, dan kemudian dengan tenang berkata, "Steve akan berada di sini untuk prosedur transfer nanti. Sebelum itu, izinkan aku mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Nomor 1, semua aset Departemen Bisnis Southlight akan dilikuidasi untuk dana amal di bawah nama Sky Corporation. Mulai sekarang, pendapatan yang diperoleh dengan dana ini semuanya akan digunakan untuk amal. Nomor 2, jika ada di antara kalian petinggi dan staf yang bersedia untuk tinggal, aku akan memberikan gaji kalian kenaikan 30%. Tapi aku akan terus terang. Jika kalian bekerja untuk Sky Corporation, lebih baik kalian membuang sikap yang kalian miliki sebelumnya.
Jika ada di antara kalian yang mulai memamerkan apa yang disebut sikap superior kalian terhadap Country J, maka aku minta maaf, tetapi kau keluar dari perusahaan. Ekspresi Harvey sedingin es. Ada manfaat, tetapi ada juga peringatan. Awalnya, dia berencana untuk memecat setiap warga Country J. Tetapi Yvonne mengemukakan poin bahwa karena mereka telah bertanggung jawab atas aset untuk beberapa waktu, aset akan menurun nilainya jika Sky Corporation memecat mereka dan menggunakan aset ini tanpa pengetahuan yang tepat. Mempertimbangkan hal ini, Harvey memutuskan untuk mempertahankan para pekerja lama. Tetapi jika mereka melewati garis Harvey lagi, dia pasti akan memecat mereka. Para petinggi dan anggota staf lainnya saling bertukar pandang, tetapi tidak ada dari mereka yang berani meminta pengunduran diri. Tidak ada alasan untuk itu. Kenaikan 30% dalam gaji mereka terlalu menarik. Jadi bagaimana jika mereka harus mengubah gaya kerja mereka? Jika cukup uang dipertaruhkan, mereka akan baik-baik saja menjual negara mereka sendiri. Tatapan Harvey kemudian mendarat di Brock. Brock menggigil di sepatu botnya ketika dia melihat Harvey menatapnya. Sekarang setelah semuanya meningkat ke titik ini, dia tahu bahwa Harvey akan mencoba menyelesaikan masalah dengannya. Tapi Brock tidak memohon belas kasihan. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seperti ayam jantan yang bangga. Dia berbeda dari petinggi Country J lainnya. Dia berasal dari keluarga yang kuat di Country J, dan dia memiliki latar belakang yang cukup mengesankan dibandingkan dengan semua orang di Star Chaebol. Dia bukan seseorang yang bisa dipermainkan Harvey dengan mudah. Harvey mengabaikannya dan berkata dengan tenang. Nomor 3, pecat Brock dan teman-teman kecilnya segera. Adapun alasan kenapa, yah, aku tidak suka mereka. Satu kata dari Harvey langsung menentukan nasib Brock. Para petinggi lainnya melontarkan tatapan menghina Brock. Sebelumnya, dia membual tentang semakin dekat dengan pemilik baru dan yang lainnya. Dan sekarang, dia dipecat. Layani dia dengan benar. Kau, pecat aku. Apakah kau berani? Bahkan Steve tidak akan berani memecatku. Apa yang memberimu hak? Brock sedikit membeku, sebelum meledak karena marah. Tapi Harvey tetap tenang. Itu karena aku CEO-nya. Marcus, manajer keamanan yang baru saja diangkat, melangkah keluar dari belakang Harvey dengan kecepatan kilat. Dia meraih leher Brock dan melemparkan Brock keluar dari gedung. Brock meronta, berteriak dengan marah. Harvey York, kau tidak bisa memecatku. Aku mengendalikan semua kontrak bisnis. Jika kau berani memecatku, aku akan menjual semua rahasia dagang kepada pesaingmu. Aku akan melaporkan ini kepada perwakilan Lee, dan aku akan memberitahunya bahwa Sky Corporation berencana untuk mengambil semua aset Star Chaebol. Tunggu saja. Tunggu, aku lupa sesuatu. Harvey tiba-tiba berbicara. Senyum bangga tersungging di bibir Brock. Kau takut ya? Biarkan aku memberitahumu. Ingat untuk mematahkan kakinya dan memberinya pelajaran. Harvey dengan tenang memotong Brock. Lagi pula, kata-katanya sudah cukup untuk memutuskan akhir Brock. Bab 1415. Patahkan kakiku. Kau berani mematahkan kakiku. Brock tergagap, wajahnya benar-benar menyedihkan. Kau keparat. Aku menyelamatkanmu tadi malam, tetapi kau membalas budi dengan menggigitku di belakang. Kau tidak hanya memecatku, tetapi kau juga akan mematahkan kakiku juga. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu lolos semudah itu. Aku memiliki koneksi dengan pemerintah dan para gangster. Kau akan segera merasakan akibatmu sendiri. Tunggu saja. Brock berteriak dengan marah, tertipu dengan pemikiran bahwa dia lebih unggul. Dia siap untuk mengeluh tentang situasinya kepada perwakilan Star Chaebol, Peter, dan kemudian membunuh Harvey sepenuhnya. Saat itu, beberapa Land Rover putih diparkir di pintu masuk gedung. Ketika pintu mobil terbuka, Avel Naiswell, dengan kepala tertutup perban, keluar dengan cepat. Stacy dan Rae dari kerumunan tersentak ketika mereka melihatnya. Tuan Naiswell. Waktu yang tepat, Tuan Naiswell. Brock, yang berguling-guling di tanah, tampak seperti melihat penyelamatnya saat dia melihat Avel.
Dia segera bergegas menuju Avel dan berseru. Tuan Naiswell. Aku meminta Tuan Li untuk meneleponmu sehingga orang ini tidak akan dirugikan. Aku tidak ingin pria ini dilindungi lagi. Lakukan apapun yang kau suka padanya. Lebih baik jika kamu membuatnya terbunuh juga. Tidak perlu menghormatinya. Brooke membuat Harvey menyeringai sedih setelah dia selesai berbicara. Bajingan. Kau hanya seorang pria yang mendirikan perusahaan. Apakah kau pikirku kuat? Tanpa dukunganku, kau adalah orang mati. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, tindakan memiliki konsekuensi. Tunggu saja sampai kamu mati. Stasi dan Rae bingung. Mereka tidak pernah menyangka akan ada cahaya di ujung terowongan yang gelap ini. Di mata mereka, Sky Corporation hanyalah perusahaan lain, tidak peduli seberapa kuatnya itu. Tapi Avel adalah bos mafia. Seharusnya mudah baginya untuk menginjak-injak Prince York. Stasi dan Rae bukan satu-satunya yang berpikir seperti itu. Para petinggi lainnya berbagi sentimen. Brooke menunjuk Harvey. Tuan Naiswell, lakukan sesukamu. Lebih baik lagi jika kamu mematahkan kakinya. Tunjukkan padanya betapa kuatnya kamu. Memukul. Avel, yang jalannya terhalang, menamparkan wajah Brooke. Segera, wajah Brooke membengkak. Brooke menutupi wajahnya, tercengang. Tuan Naiswell, kenapa kamu memukulku? Kamu seharusnya memukulnya. Patah kakinya juga. Tampar, tampar, tampar. Avel mengayunkan telapak tangannya ke wajah Brooke beberapa kali lagi. Apakah Prince York seseorang yang bisa kamu provokasi? Kau ingin aku mematahkan kakinya? Aku akan menghancurkan milikmu sebagai gantinya. Ketika Avel selesai berbicara, dia menginjak kaki kanan Brooke dan mematahkannya menjadi dua. Ah! Brooke berguling-guling di tanah saat rasa sakit menyerangnya, berteriak tanpa henti. Tuan Naiswell, mengapa kamu memukulku? Aku salah satu bawahan Tuan Li. Kamu harus memberinya rasa hormat. Dialah yang memintamu untuk membiarkan kami pergi tadi malam. Brooke sekarang mengungkapkan kartu asnya. Karena Steve belum hadir, dia masih merasa bisa diselamatkan. Steve. Dia bukan siapa-siapa. Apakah kau pikir aku tidak akan memberi hormat kepada siapapun? Kau keluar dari bar tanpa cedera tadi malam karena Prince York ada di sana. Namun kau masih berani memprovokasi dia sekarang. Kau ingin membuat dirimu terbunuh. Retakan. Setelah itu, Avel menginjak kaki Brooke yang lain dan mematahkannya menjadi dua juga. Ah! Brooke merintih kesakitan. Dia hampir tidak percaya apa yang terjadi. Harvey adalah orang yang memecahkan semuanya tadi malam. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia mampu?